dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling SFBC. FBC berbeda dengan terapi tradisional dengan mengulas masa lalu dalam mendukung baik saat ini maupun masa depan. Konselor fokus pada apa yang mungkin dan mereka kurang tertarik dalam mengeksplorasi masalah. Mengatakan bahwa tidak perlu mengetahui penyebab masalah untuk menyelesaikannya dan tidak perlu menghubungkan antara penyebab masalah dengan solusi. Pengumpulan informasi mengenai masalah tidak dibutuhkan dalam mengubah hal yang terjadi. Jika mengetahui dan memahami masalah itu tidak penting, maka selanjutnya adalah mencari solusi yang benar. Selanjutnya yaitu tujuan SFBC dalam konseling. Dalam SFBC terdapat beberapa tujuan. Yang pertama itu mengubah pandangan terhadap situasi atau problem. Yang kedua itu merubah tindakan klien dalam menangani situasi problematis dan mengarahkan kekuatan dalam daya. Tujuan utama dari SFBC yaitu meliputi atau membantu klien untuk mengadopsi pengesaran sikap dan bahasa klien dari bicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Klien didorong untuk melakukan pembicaraan tentang perubahan atau solusi keseimbangan berbicara mengenai masalah. Ini didasarkan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan akan cenderung menjadi sesuatu yang kita hasilkan. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor dalam konseling SFBC. Terapis berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif karena dia meyakinkan bahwa dengan melakukan hal tersebut akan membuka serangkaian perubahan di masa sekarang dan masa depan. Terapis menciptakan suatu iklim atau suasana saling menghargai, dialog dari setiap penceritaan. Tugas utama terapis terdiri dari membantu klien membayangkan bagaimana seperti apa mereka ingin sesuatunya menjadi berbeda dan apa yang perlu mereka lakukan untuk membuat perubahan tersebut. Materi selanjutnya itu tahap-tahap konseling. Everything Report yaitu pembentukan hubungan baik agar proses konseling berjalan lancar seperti yang diharapkan agar tercipta iklim kolaboratif antara konselor dan konseling. Yang kedua itu It-Fin as Solver yaitu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang akan dipecahkan. Yang ketiga itu Establishing Goals atau menempatkan tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling. Yang keempat yaitu Deck and Inversion atau merancang intervensi. Yang kelima, strategi Text the Prompt Change, yaitu tugas tertentu yang akan diberikan oleh konselor untuk mendorong perubahan. Yang keenam itu Inventing and Seeing New Behavior Change, yaitu mengidentifikasi dan menguatkan perilaku baru dan perubahan. Yang ketujuh itu Stabilization atau stabilasi. Yang ke-8 itu termination. Pada tahap terminasi, ciri-ciri pertanyaan yang diajukan konselor yang mengidentifikasi keberhasilan konseling yaitu apa hal yang beda yang diperlukan dalam hidup Anda yang dihasilkan dengan datang kemarin sehingga Anda mengatakan bahwa pertemuan kita bermanfaat, dan ketika masalah Anda teratasi, hal apa yang berbeda yang akan Anda lakukan. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling dalam konseling SFBC. Yang pertama itu skala question, pertanyaan yang meminta konseling menilai kondisi dirinya atau masalah pencapaian tujuan berdasarkan skala 1 sampai 10. Konselor SFBC menggunakan teknik ini ketika mengubah pengalaman konseling yang tidak mudah diobservasi seperti perasaan, keinginan, atau komunikasi. Yang kedua itu Miracle Question, pertanyaan yang mengarahkan konseling berimajinasi yang akan terjadi jika suatu masalah dialami secara ajaib terselesaikan. De Jong mengidentifikasi beberapa alasan bahwa pertanyaan keajaiban merupakan suatu teknik yang bermanfaat, meminta klien untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban terjadi akan membuka serangkaian kemungkinan di masa depan. Selanjutnya itu rumusan tugas sesi pertama, suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Dan sesi kedua konseli ditanya tentang apa yang mereka inginkan yang terjadi di masa depan. Yang keempat itu umpan balik. Selama waktu ini konselor memanipulasikan umpan balik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya hari ini sebenarnya kurang baik, Ibu. Emangnya ada apa, Nak? Apa sebenarnya, Nak? Apa yang terjadi sebenarnya, Nak? Jika kamu percaya Ibu, kamu bisa cerita ke Ibu.
Sebenarnya saya menghubungi Ibu karena saya ingin membicarakan suatu hal, Bu. Jadi kamu ke sini memang ingin membicarakan suatu hal ke Ibu. Tapi sebelum kita berdiskusi, ada hal yang perlu Ibu sampaikan ke kamu. Pertemuan kita ini memiliki prosedur dan tujuan, yaitu membantu kamu menemukan solusi dari permasalahanmu. Di sini Ibu berperan untuk membantu kamu untuk memperjelas solusi-solusi yang akan menyelesaikan masalahmu. Bagaimana, Nak? Iya, Ibu, saya harap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Amin. Jika kamu menjalankan konseling ini dengan baik, Ibu yakin kamu akan menemukan solusi dari permasalahanmu. Iya, Ibu. Begini, Nak Jasmine, sebagai sebuah prosedur layanan ini memerlukan 3-4 kali pertemuan, dan setiap pertemuannya itu memerlukan 45 menit. Namun hal ini bisa saja berubah tergantung bagaimana kamu berperan di dalam konseling ini. Jika kamu berperan aktif, maka pertemuan ini cepat terselesaikan, dan begitu pula sebaliknya. Iya, Ibu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagus sekali, Nak. Kau memang anak yang baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Nak Jasni, apa yang ingin kamu ceritakan ke Ibu? Begini, Bu, sebenarnya saya takut nilai ujian saya nanti turun dan apa yang saya persiapkan nanti belum cukup, Bu. Jadi, Nak Jasni takut jika nilai ujiannya turun. Iya, Ibu, sejujurnya saya tidak suka dengan mengajar guru matematika, dan hal itu membuat saya tidak senang saat belajar matematika berlangsung, Bu. Jadi, kamu sekarang bingung langkah apa yang seharusnya kamu ambil. Iya, Ibu, saya benar-benar perlu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan saya ini. Ibu bisa mengerti kondisimu sekarang, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah selama ini pernah mencoba untuk menyukai cara mengajar guru matematika kamu? Kadang-kadang saya melakukan itu, Ibu, tapi saya masih merasa kesulitan. Lalu, apakah kamu merasa usahamu tersebut sudah maksimal? Belum, Ibu. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya, tingkat kecemasan Nak Jasni sebenarnya, jika dimulai dari angka 0 sampai 10, dan 1 itu tingkat terendah, dan 10 itu tingkat tertinggi. Menurut Nak Jasni, berada di tingkat berapa? Menurut saya, Bu. Baiklah, posisi Nak Jasni sekarang berada di tingkat 8. Bisakah Nak Jasni jelaskan seperti apa Nak Jasni di posisi ini? Saya merasa kurang di dalam pelajaran matematika, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak suka cara mengajar ibu guru matematika saya. Saya takut jika nilai ujian saya nanti itu, Bu. Ibu bisa memahami keadaanmu sekarang. Pasti sangat sulit untuk menyukai cara mengajar guru matematikamu. Tapi Ibu mau bertanya, apa yang kamu inginkan dari permasalahanmu ini?
Pastinya saya ingin menyukai cara matematika saya, Ibu. Baik, Nak Jasmine, tadi tidak menyukai cara mengajar guru kamu dan takut jika nilai ujiannya yang rendah. Sekarang Ibu bertanya, apa yang kamu ingin ubah dari konseling kita kali ini? Saya ingin agar saya bisa menyukai cara mengajar guru matematika saya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu minta Najasmi untuk membayangkan jika tiba-tiba guru matematika Najasmi itu ibu guru yang baik dan bisa menjelaskan mata pelajaran matematika dengan cara yang baik. Dan ia menjadi guru yang pastinya membuat Najasmi menjadi senanglah. Dan guru matematika ini dengan senang hati mengajarkan Najasmi dan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan baik. Jadi bagaimana pendapat Najasmi? Mungkin saya akan senang saat pelajaran sedang berlangsung, Bu, dan saya akan mudah memahami saat pelajaran berlangsung, dan mungkin saya akan suka dengan pelajaran matematika, serta saya akan lebih mudah menjawab soal ujian nanti. Baiklah, ada beberapa hal yang kamu inginkan jika terjadi kejadian seperti yang telah Jasmine katakan. Iya, Ibu. Tadi kamu telah menyebutkan beberapa hal yang kamu ingin capai dalam konseling ini. Sekarang ini coba kamu ceritakan ke Ibu, apakah ada di saat kamu bisa menyukai cara mengajar guru matematikamu? Sebenarnya pernah, Ibu. Kapan kira-kira kamu melakukannya? Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, Bu. Bagaimana cara Jasmine melakukannya? Kadang saya melakukan itu jika mood saya bagus, dan terkadang juga jika dalam keadaan terdesak yang suka saya menyukai cara mengajar guru matematika saya, Bu. Bagus, kalau begitu. Ternyata masih ada saat-saat di mana kamu memang mulai untuk menyukai pelajaran matematika. Tapi Bu, tetap saja saya masih belum bisa sepenuhnya menyukai cara mengajar guru matematika saya itu. Ibu paham, tapi itu merupakan hal yang baik karena kamu masih memiliki sedikit keberanian untuk memulai sesuatu yang sulit kamu lakukan. Iya, Ibu. Dari apa yang kita bahas dari tadi, ada beberapa tujuan yang ingin kamu capai, seperti kamu ingin nilai ujian kamu bagus, dan kamu ingin agar bisa menyukai cara mengajar guru matematika kamu. Iya, Ibu. Baiklah, agar lebih memudahkan kamu untuk mencapai tujuan itu, bagaimana kalau Ibu pertanyaan berskala? Kita membuat skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu sangat rendah dan 10 itu tingkat tertinggi. Menurut Jasmine berada di tingkat berapa? Kalau saya, Bu, saya rasa di skala 3, Bu. Baik,
Itu skala yang sangat baik. Bisakah kamu gambarkan seperti apa kamu di angka 3 itu? Saya masih bingung dengan hal itu, Ibu. Tapi tadi kamu mengatakan bahwa kamu akan berusaha untuk menyukai cara mengajar guru matematika kamu. Seberapa besar keinginanmu untuk itu? Saya sangat ingin hal itu bisa terjadi pada diri saya, Ibu, dan saya bisa memulainya dengan cara mencoba memberanikan diri dan berusaha untuk menyukai cara mengajar guru matematika saya. Bagus, kalau begitu. Sebenarnya dengan kamu bisa memberanikan diri, itu merupakan hal yang baik, bukan? Iya, Ibu. Jadi, kapan kira-kira kamu melakukan hal yang kamu katakan tadi? Mungkin minggu ini, Ibu. Bagus sekali, Nat. Ibu rasa kamu bisa mengatur hal tersebut dengan baik. Lalu, apakah kamu yakin akan memulainya minggu depan? Iya, Ibu. Saya rasa lebih cepat, lebih baik. Ibu sangat suka dengan caramu ini. Dari pertemuan kita kali ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tujuan yang ingin kamu dapatkan agar terjadi perubahan di dalam diri kamu, dan kamu juga memberanikan diri untuk menyukai cara guru matematikamu mengajar. Bukan begitu, Nak? Iya, Ibu. Ibu yakin kamu bisa melakukan semua itu karena kamu juga yang telah merancang semua ini dengan baik. Insya Allah, Ibu. Baik, Nak, apakah masih ada yang perlu Ibu ketahui dari kamu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Baiklah, Nak, jika tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, ada baiknya kita jeda sejenak 5 menit lagi, kita kembali lagi di sini ya. Iya, Ibu. Break 5 menit. Lanjut, makanya. Kenapa, Nak, mengantuk? Nopi behavior juga dia sama anu kasih selesai Medi. Ya. Jadi sisa diedit. Malas katuh ini edit kayaknya mau langsung kumpul. Lanjut makan, lanjut makan. Baik, Nak, Ibu senang berbicara banyak denganmu. Ibu juga sangat menghargai keberanianmu ini. Ingin berbicara dengan Ibu karena keinginanmu ini yang begitu kuat, ingin merubah. Ibu dapat mengatakan bahwa kamu anak yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Saya juga senang bercerita dengan Ibu dan saya merasa lega sekarang. Baik, Nak, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama Ibu, Ibu ingin melihat perubahan yang terkait dalam diri kamu sampai beberapa hari ke depan. Untuk pertemuan selanjutnya, kamu bisa cerita ke Ibu apa yang kamu alami setelah memberanikan diri untuk berusaha menyukai cara mengajar guru matematika kamu. Jadi saya harus mengamati perubahan yang terjadi selama saya memberanikan diri untuk berusaha menyukai cara mengajar guru matematika saya ya Bu. Iya, Nak. Terima kasih Ibu, saya akan melakukannya. Bagus, Nak, kapan kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya? Saya rasa minggu depan Ibu. Baik, Nak. Iya Ibu, terima kasih karena sudah mendengarkan curhatan saya. Itu tidak masalah, Nak. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya Novi sampai situ mau demo ambil. Karena na tutup nih. Sesi kedua, terminasi. Kayaknya jangan mau ambil ini. Langsung saja terminasi dia. Iyo. Dia, apa maka juga bicara. Iyo langsung nih deh. Terminasi, oke. Ku tulis saja langsung itu pertemuan selanjutnya. Oh. Mulai. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Kelihatannya kamu lebih baik dari sebelumnya. Iya Bu, alhamdulillah. Bagaimana, Nak Jasni? Apakah target kita berjalan dengan baik? Alhamdulillah Ibu, berjalan dengan baik. Saya rasa saya sudah berada di skala 3 Ibu, di mana skala ini menjadi target saya dari awal dan saya rasa saya sudah mengalami perubahan dalam diri saya. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Dari awal Ibu yakin terhadap niat dan usahamu, melihat kamu mencapai tujuan dari konseling kita yang berlangsung selama 4 sesi. Ibu merasa bangga padamu, Nak. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, Ibu ingin kamu menyampaikan pokok-pokok diskusi kita selama konseling berlangsung. Baiklah Bu, sebelum saya datang menemui Ibu dan menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya selama ini, saya benar-benar merasa bingung dan tidak tahu solusi yang tepat untuk masalah saya. Dan akhirnya saya datang ke Ibu dan dengan tangan terbuka, Ibu menerima saya untuk membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan saat ini saya sudah dapat menciptakan perubahan dalam diri saya karena itu semua berkat Ibu. Alhamdulillah, Nak, kamu telah berusaha untuk menciptakan perubahan dan mencapai kemajuan dalam diri kamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lega dan sangat senang, Ibu. Alhamdulillah, Ibu sangat senang dan bangga dengan dirimu, Nak. Terima kasih atas bantuannya selama ini, Ibu. Sama-sama. Ya, oke, baiklah, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.